Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan Islam mengenai alien. Apakah keberadaannya memang ada? Sampai saat ini dunia masih dibingungkan dengan kebenaran isu alien yang hidup di planet lain di luar bumi. Informasi mengenai UFO juga selalu dikaitkan dengan kehidupan makhluk asing tersebut. Tapi, bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah memang benar ada makhluk hidup lain yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain manusia, hewan, dan tumbuhan? Apa benar alien nyata dan benar-benar ada? Mengulik data dari buku sains dalam Al-Quran, mengerti mujizat ilmiah firman Allah. Dari karya Dr. Nadiah Tayyarah, Al-Quran ternyata membeberkan adanya makhluk lain di luar bumi. Hal itu dibenarkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu semua makhluk melata, dan para malaikat hanya bersujud kepada Allah, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 49. Selain ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersabda di ayat lain yang berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki." Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan dalam Surat An-Nur ayat 45, di mana semua makhluk melata yang diterangkan sebelumnya adalah terbuat dari air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surat An-Nur ayat 45. Dari penjelasan tersebut, mungkin sebagian dari Anda berpendapat kalau malaikat termasuk dalam kelompok melata yang disebutkan. Tetapi, di pandangan yang salah, sebab malaikat terbuat dari cahaya dan tidak berjalan di atas bumi. Sedangkan, yang dimaksud dengan daba atau makhluk melata itu ialah makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya, dimanapun makhluk itu berada. Penjelasan sains terkait adanya makhluk lain di luar bumi. Dalam buku yang sama diterangkan bahwa sejumlah pakar astronomi menyatakan, tidak aneh jika terdapat kehidupan di sebagian benda-benda angkasa. Yang aneh adalah jika di sana tidak ada kehidupan, ujar pakar astronomi. Badan Antariksa Amerika yaitu NASA mengumumkan meteorit yang jatuh di Australia beberapa waktu yang lalu mengandung zat asam amino. Zat ini merupakan mineral utama pembentuk kehidupan. Dengan demikian, kehidupan lain di luar bumi adalah mungkin adanya. Pada tahun 1974, sebuah misi awal berhasil dikirimkan untuk menyelidiki peradaban semesta. Peluncuran misi ini sendiri memakan waktu 3 menit. Misi ini dicanangkan untuk menyediakan informasi-informasi penting mengenai kondisi peradaban dunia dan penduduk-penduduknya. Misi ini hendaknya mendapat masukan dan saran dari dunia internasional karena pentingnya misi ini bagi seluruh umat manusia, bukan hanya bagi segelintir orang yang bekerja dalam misi tersebut. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu lebih tahu tentang semua yang ada di langit dan di bumi." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Dan semua yang ada di langit maupun di bumi sujud kepada Allah, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Tidak ada satu orang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Al-Quran Surat Maryam ayat 93. Allah berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi dalam jumlah yang sama dengannya langit.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Al-Quran, Surat At-Tolak ayat 12. Berdasarkan teks syariat dan alam semesta menyebutkan, selama ini jenis makhluk yang kita kenal adalah malaikat, jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain daripada itu adalah benda mati. Dari beberapa kemungkinan tersebut, Abdul Karim Ubaidah dalam bukunya berpendapat bahwa makhluk luar angkasa atau alien paling dekat dengan golongan jin. Kemampuan mereka untuk menembus langit dimiliki oleh golongan jin. Hal ini tersirat dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan jin lebih dahulu daripada manusia. Ini bisa jadi karena jin mampu menembus langit lebih dulu daripada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Jin ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran, Surat Al-Jin ayat 9. Begitulah beberapa ayat yang mengandung petunjuk yang diduga menerangkan manusia mengenai misteri keberadaan alien. Tentu saja tafsir ini tidak bersifat mutlak. Seperti kata ulama kita Kiai Haji Bahaddin Nur Salim, ketika menafsirkan sesuatu dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, maka itu tafsir sesuai makna dari kita, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran pun tidak menyebutkan alien secara eksplisit. Namun para ulama masih berdebat tentang alien itu adalah bangsa jin ataupun makhluk hidup lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alien itu akan dibuktikan secara nyata oleh NASA maupun para ilmuwan, kami meyakini bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga menambah keimanan dan pengetahuan kita tentang ilmu Islam. Dan maafkan kami jika ada kesalahan kata dan bahasa pada video kali ini. Karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran hanya milik dan dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.